Shalom teman-teman semuanya. Hari ini saya mau kesaksian kepada teman-teman semuanya bagaimana Tuhan menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan saya. Jadi waktu itu di tahun 2016 saya berdoa sama Tuhan untuk saya bisa hamil gitu. Saya punya anak karena ketakutan terbesar saya itu adalah kalau saya nggak punya anak. Itu saya takut banget. Jadi saya waktu itu tuh bener-bener sungguh-sungguh banget buat berdoa sama Tuhan. Kejadiannya waktu itu di sekitar Juli 2016 akhir atau sekitar awal Agustus, saya agak-agak lupa, cuma sekitaran situ saya tuh bener-bener berdoa gitu sama Tuhan. Saya tuh saya tuh kayak dengar suara gitu. Tuhan tuh cuma bilang Juli. Saya bingung kan teman-teman, Juli kan saya doanya minta anak ya, tapi jawaban Tuhan tuh cuma Juli. Itu saya ingat banget. Cuman setelah saya dapat itu, jujur karena saya bingung ya, saya juga takut salah, bener gak ya saya dengarnya, takutnya saya salah karena itu menurut saya agak-agak gak nyambung ya teman-teman, antara saya berdoa minta anak sama jawabannya Juli gitu. Itu saya bingung banget. Jadi saya tuh agak-agak gak gitu terlalu memperhatikan itu gitu waktu itu. Saya cuma anggap ya udahlah, mungkin saya salah dengar gitu. Jadi waktu itu saya menjalani kehidupan saya seperti biasa. Saya juga berusaha, saya juga konsul ke dokter, dan waktu itu dokter tuh nggak ngomong apa-apa gitu. Mereka cuma bilang, kamu kan baru married nih, baru beberapa bulan married, udah berusaha dulu lah, normal gini-gini lah. Mereka coba ngecekin ini itu juga, mereka bilang tidak ada apa-apa gitu. Cuman memang waktu itu saya merasakan ada hal-hal yang aneh gitu, kayak contohnya misalnya waktu itu suka ada, setelah saya dapat itu biasanya suka ada pendarahan kecil-kecil lagi gitu beberapa hari setelahnya gitu. Itu kan agak menakutkan ya teman-teman ya, apalagi buat kita perempuan. Cuma waktu itu saya juga udah ngecekin, saya ngecekin kedua dokter dan mereka bilang juga tidak ada apa-apa, jadi ya udah gitu. Nah waktu itu sampai di bulan Desember 2016 waktu itu saya mulai ngerasa juga ada yang aneh nih teman-teman, juga mulai agak gak enak gitu. Terus saya periksa ke dokter bilang enggak gitu. Cuman memang waktu itu dia bilang kayaknya kamu udah mau jadi deh. Cuman sebelum ke dokter itu kan memang saya belum telat mens sih teman-teman. Saya tuh waktu itu karena saking pengennya punya anak, jadi saya udah ngetes duluan dan ternyata kan enggak ada gitu. Garisnya tuh cuma 1 gitu. Jadi saya bilang enggak sih dok, saya udah ngetes tadi di rumah, garisnya cuma 1. Terus dokternya bilang ya udah. Itu di sekitar awal Desember. Nah waktu itu teman-teman, saya tuh sekitar pertengahan Desember saya tuh head gitu, mens gitu. Tapi ada yang aneh teman-teman di bulan Desember ini. Jadi di bulan Desember ini tiba-tiba tuh saya sakit banget, dan biasanya tuh saya kalau mens tuh nggak pernah sakit. Cuman di bulan Desember ini tuh saya sakit banget, bener-bener sakit banget. Yang saya saya tidur tuh saya bisa bangun gitu, dan itu nggak pernah kejadian sebelum-sebelumnya gitu. Cuman ya udah saya anggap lewat begitu aja, karena akhirnya terawati juga sampai waktu itu di bulan April 2017. Di April 2017 saya coba lagi gitu ke dokter, dan di dokter ini saya kan coba ganti dokter ya teman-teman, dan di dokter ini tuh saya divonis gitu. Dia bilang ada polip nih, mesti diambil, kalau enggak kamu nggak bisa hamil, dia bilang gitu. Terus saya sempat bingung tuh, wah gimana nih, mau diambil nggak ya? Saya juga takut karena prosedurnya ternyata tuh kayak mesti diambil kayak kita mau kayak kuret gitulah. Setelah saya pikir-pikir, saya mengambil satu keputusan, oke, saya mau jalanin prosedur ini gitu untuk polip itu diambil. Jadi waktu itu saya nginep di rumah sakit karena waktu itu ngambilnya malam-malam. Jadi saya nginep 1 hari di sana. Besoknya setelah itu diambil, dokter tuh datang gitu. Dokternya tiba-tiba bilang, kayaknya kamu udah pernah hamil ya. Soalnya kok begitu dia ngambil polip itu, tiba-tiba tuh kayak dia korek-korek di dalam, kayak ada sisa-sisa daging teman-teman. Di situ saya kaget banget sih. Dia bilang, ini tapi kita bawa dulu ya ke PA, kita tes gitu. Ini tuh apa? Semoga nggak berbahaya.
Di situ saya sempat shock sih teman-teman, karena saya sempat mikir gitu, oh apakah ini yang waktu itu di bulan Desember, karena saya pernah sakit gitu, karena kan dokternya juga bilang kamu pernah keguguran ya, dia tuh bilang kayak gitu ke saya. Terus saya ingat-ingat lagi apakah itu kejadian di bulan Desember. Nah setelah itu 2 minggu kemudian saya datang lagi konsul waktu itu, dan ternyata benar teman-teman, itu adalah sisa-sisa keguguran yang kemarin. Dan dokter pun bilang, kamu tuh beruntung gitu, kamu tuh bersyukur karena untungnya ini tuh nggak mengakibatkan sesuatu yang berbahaya buat saya gitu. Kalian bisa bayangin teman-teman, 4 bulan itu tertinggal sisa daging di dalam rahim saya, dan saya tuh tidak terjadi infeksi apa-apa. Itu puji Tuhan banget, Tuhan baik banget, Tuhan masih lindungin saya gitu. Dan setelah dari sana 1 bulan kemudian, bulan Mei saya mens seperti biasa. Di bulan Juninya saya tes pack, ternyata saya hamil. Itu puji Tuhan banget, saya bisa langsung hamil tanpa menunggu lama. Dan cuman waktu hamil itu tuh semuanya tuh normal gitu teman-teman. Saya tidak ada pendarahan, tidak ada apa-apa. Palingan saya cuman ada mual-mual aja sih seperti biasa. Dan itu nggak sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Nah sampai di satu titik di bulan Juli akhir waktu itu, kita tuh sudah mulai kontrol di kehamilan yang ke 9 minggu mau 10 minggu, dan itu tuh kita udah denger detak jantungnya gitu teman-teman. Jadi kita udah mulai agak tenang lah, karena kan detak jantung udah kedengeran ya waktu itu. Nah setelah di akhir Juli itu saya tuh harus kontrol lagi di kehamilan sekitar 11 minggu kalau nggak salah teman-teman. 11 minggu itu tuh kita shock banget, kita kaget banget karena ternyata detak jantung itu tuh hilang gitu. Dan saya tuh benar-benar terpuruk sekali di saat itu. Saya tuh benar-benar bingung banget, saya benar-benar nangis. Saya coba konsul ke dokter yang lain dan semua dokternya bilang yang sama, dan saya tetap kekeh, saya mau pertahanin, saya mau lihat dulu, saya mau berdoa, saya mau mohon mukjizat Tuhan terjadi. Dan ternyata setelah 2 minggu itu dilihat tetap nggak ada teman-teman. Babynya tuh kayak udah ngambang di dalam, udah kelihatan gitu, udah ngambang, udah nggak ada detak jantungnya juga. Di situ saya ngerasa hancur banget, saya benar-benar depresi banget, saya benar-benar kayak dunia tuh runtuh teman-teman. Kalian bayangin 2 kali keguguran berarti kan, saya udah ngalamin 2 kali keguguran. Dan saya waktu itu juga ngecekin semuanya gitu. Setelah kejadian itu saya ngecekin, cek darah. Saya tuh ingat banget di saat itu, wah entah udah berapa tabung darah gitu yang udah diambil untuk ngecekin apa yang terjadi gitu, kenapa gitu. Dan saya juga berusaha pergi ke Singapura waktu itu. Di Singapura juga saya nggak gitu dapetin jawaban apa-apa. Mereka cuman ngelihat kayaknya juga semuanya fine-fine aja, baik-baik aja. Oh ya, tapi saya juga sempat divonis teman-teman sama dokter kandungan yang waktu itu ngurusin saya waktu itu. Saya kontrol, dia cuma bilang ini kayaknya ada autoimun nih nanti, dan juga kayaknya nih nanti kalau kamu mesti hamil lagi, saya tuh harus suntik teman-teman, suntik yang setiap hari buat pengental darah. Saya juga bingung deh waktu itu, saya lupa gimana, tapi intinya saya ingat banget. Dan kondisinya waktu itu teman-teman, keuangan kami tuh nggak bagus, kurang ya cukup, tapi juga kita tuh bukan orang yang berkelimpahan gitu. Jadi kalau saya tuh udah ngecekin juga, kalau mau sekali suntik dari awal hamil sampai akhir, sampai itu melahirkan, saya tuh bisa habis sampai 100 juta lebih gitu, karena sekali suntik aja itu udah mahal banget. Seingat saya tuh mahal, dan saya juga takut ya teman-teman kalau setiap hari suntik. Dan apalagi kan nggak mungkin saya harus setiap hari ke rumah sakit, saya pergi ke suster gitu minta tolong suntik, saya setiap hari harus bayar berapa gitu. Itu gede banget dan itu mahal banget gitu, bisa 100 juta lebih gitu dari awal sampai akhir. Jadi saya benar-benar berdoa, saya takut banget waktu itu. Saya benar-benar mulai depresi, saya nggak mau ketemu orang, saya nggak mau ketemu siapa-siapa, even keluarga pun saya juga menghindar gitu, karena saya nggak mau ada omongan-omongan gak enak yang bikin saya tambah down gitu.
Jadi waktu itu saya berusaha buat nggak mau ketemu siapapun. Saya sampai waktu itu berhenti dari Komsel, saya juga berhenti datang ke komunitas saya gitu. Dan teman-teman, ini adalah suatu kesalahan ya, karena pada saat kita terpuruk, kita harusnya tuh nggak menjauh dari mereka semua, karena komunitas itu tuh membantu kita untuk membangun kita kembali gitu. Karena benar teman-teman, ketika saya menjauh dari mereka semua, keadaan saya tidak semakin baik, tapi justru keadaan saya semakin buruk. Saya semakin terpuruk, saya justru semakin kayak rasanya tuh kayak mau bunuh diri. Even teman-teman, saya tuh sampai pergi ke psikolog, bukan psikolog sih waktu itu, saya pergi ke konselor, waktu itu konselor rohani. Saya pergi ke sana dan dia tuh ngetes saya gitu. Tingkat depresi saya tuh udah tinggi teman-teman, jadi saya tuh udah termasuk depresi gitu. Dan even di waktu itu saya tuh bisa ngedenger loh, saya kan waktu itu tinggalnya di apartemen ya teman-teman, saya tuh bisa ngedenger kayak suara, udah kamu loncat aja, udah kamu loncat aja. Kadang kalau misalnya ada di dapur pisau tuh kayaknya udahlah tusuk aja, udahlah pergi aja, udah nggak ada apa-apa lagi gitu, nggak ada yang bisa diharapkan gitu. Udah berusaha ke dokter kemanapun, mereka nggak bisa tahu penyebabnya gitu. Saya begitu berusaha untuk mencari tahu jawabannya, why, kenapa bisa terjadi gitu, tapi saya nggak dapetin itu teman-teman. Sampai di tahun depannya di 2018, di dalam segala perjuangan saya, akhirnya pelan-pelan tuh saya mulai bangkit sih teman-teman. Saya mulai bangkit pelan-pelan sampai di satu titik saya ngomong gitu, oke, mungkin gak semua jawaban Tuhan saya, gak semua kejadian saya harus tahu jawabannya, tapi cukup saya tuh berserah aja sama Tuhan, terserah mau gimana. Jadi waktu itu saya udah sampai di titik itu, dan amazingnya teman-teman, saya tuh di bulan Juli, waktu itu di Juli 2018, awal Juli itu saya pergi ke Penang gitu. Saya pergi ke Penang, saya coba periksa lagi apa yang terjadi. Kalau saya udah bilang ini adalah terakhir kalinya saya akan ngetes. Kalau misalnya tidak ditemukan apa-apa pun, saya sudah tidak mau ngetes apa-apa lagi. Saya akan benar-benar berserah sama Tuhan, dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak semuanya harus ada jawabannya. Cukup percaya dan berserah aja sama Tuhan. Waktu itu saya udah ngambil komitmen seperti itu, dan amazingnya, dan pulang dari Penang, benar sih teman-teman, dokter pun gak bisa menemukan apa-apa gitu. Semuanya kayak baik-baik aja gitu. Jadi ketika pulang dari sana, di awal Agustus, amazingnya saya tuh test pack gitu. Begitu saya test pack, ternyata saya hamil teman-teman. Wow, Tuhan tuh baik. Saya bersyukur banget saya bisa hamil di saat itu. Dan tapi perjalanan nggak semulus itu teman-teman, karena di awal-awal kehamilan saya yang ini, saya tuh pendarahan banyak banget. Saya tuh sampai harus dikasih penguat kandungan gitu, dari sini saya disuntik, ada yang dari belakang juga saya dikasih penguat, dan itu pun sampai di minggu ke-9 ya, atau ke-10 atau ke-11 saya lupa teman-teman. Itu tuh tiba-tiba saya pendarahan banyak banget. Itu tuh saya udah takut banget. Saya tuh udah hampir mau nangis karena saya tuh nggak pernah ngalamin pendarahan sebanyak itu di saat kondisi saya hamil. Waktu itu kondisinya hari Minggu. Kami buru-buru pergi ke rumah sakit, ke bagian emergency waktu itu di situ, dan saya tuh diperiksa gitu di sana. Saya diperiksa di sana, dikasih penguat ini itu. Setiap kali saya ke WC, saya lihat darah, itu tuh kayaknya apa ya? Something yang menakutkan buat saya gitu. Dan dan trauma-trauma itu tuh muncul lagi gitu. Aduh, kayaknya ini nggak selamat nih. Aduh, kayaknya nih lepas nih. Saya tuh takut banget, dan saya tuh benar-benar berdoa banget sama Tuhan. Dan sampai akhirnya saya bisa pulang dalam kondisi waktu itu masih ada pendarahan juga sedikit, cuman ya udah bisa berserah aja teman-teman, udah nggak bisa apa-apa lagi, mau diapain gitu. Dan setiap hari saya berdoa, dan puji Tuhannya
kehamilan saya tuh bisa berjalan dengan baik gitu teman-teman, sampai akhir, sampai saya melahirkan. Anak saya bisa lahir dengan sehat, anak saya lahir dengan begitu cantiknya, sempurna, tidak kekurangan satu apapun, dan sungguh Tuhan genapi setiap janjinya. Dan tiba-tiba tuh saya keingatan teman-teman, waktu itu kan Tuhan pernah janji ya, waktu saya berdoa Tuhan cuma bilang, Juli, kalau saya benar-benar mau perhatikan ketika saya hamil anak ini, itu adalah pembuahannya benar-benar pada saat di bulan Juli teman-teman, benar-benar bulan Juli. So Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan benar-benar genapi setiap janjinya. Dan yang paling amazingnya lagi teman-teman, di tahun 2020 saya hamil lagi. Dan kalau saya mau lihat itu ya teman-teman, anak saya itu lahir di tanggal yang sama, di bulan yang sama, hanya bedanya tahunnya aja. Jadi yang satu tahun 2019, yang satu di tahun 2021. Mereka lahir di tanggal yang sama dan bulan yang sama. Dan tiba-tiba tuh Tuhan ingetin saya ini, kamu inget gak ketika kamu berdoa minta anak, kamu cuma minta satu kan? Dan memang benar teman-teman, saya tuh waktu itu cuma berdoa, Tuhan at least tidaknya tuh saya punya satu aja anak. Dan amazingnya Tuhan gak cuma kasih saya satu, tapi Tuhan kasih saya 2. Yes teman-teman, apa yang kita minta, terkadang Tuhan tuh memberikan lebih dari apa yang kita minta. Dan anak itu benar-benar dua-duanya sesuai dengan janji Tuhan. Di awal pembuahannya itu adalah di bulan Juli, sesuai dengan janji Tuhan. So, buat teman-teman semuanya, saya cuma mau bilang, apapun janji Tuhan di dalam kehidupan teman-teman saat ini, even teman-teman gak lihat saat ini, tapi kita mau percaya janji Tuhan ya dan amin. Tuhan gak pernah berbohong, Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya. Tuhan adalah Allah yang setia. Karena ketika Tuhan berjanji pada saya di tahun 2016, Tuhan tuh baru menggenapinya itu di tahun 2019. Ada waktunya teman-teman, bagaimana kita mau setia, bagaimana kita tetap mau berpegang dan percaya kepada Tuhan. Yuk, kita tetap percaya pada Tuhan sekalipun kita belum melihat. Kita tetap mau percaya padanya. Thank you, God bless, semoga menjadi sumber kekuatan buat teman-teman semuanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.